Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam calon-calon ulama. Jawab salam saya lebih semangat lagi. Bulan Syawal saya umroh, yang jawab salam semangat saya kasih hadiah brosur umroh. Insya Allah soleh solehah semua ya. Brosur juga amin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dia tuh brosur saya ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Kiai Ainul Haq SPDI, Kiai Lailul Qadar SPDI, Kiai Haji Yazid Wardi SPDI, Kiai Haji Nawawi Khairi SPDI, keluarga besar Kiai Haji Son Haji, Kiai Haji Ahmad Halimi, dan tim asatidah wal ustadzat di Darul Muttaqin. Tadi juga udah menyampaikan ceramah ya Kiai Fatullah Ikdam, dan alhamdulillah saya mestinya kalau tahu beliau datang saya nggak perlu datang, karena suara saya nih Ustadz Alek ya, 2 hari yang lalu malah sempet nggak ada suaranya. Saya gelisah, kehilangan suara, mana mau pemilu. Ya, jadi yang pertama kita bersyukur. Kamera aman Ustadz Alek kalau saya diri? Pertama kita bersyukur. Saya selalu bilang sehat aja mahal. Betul apa betul? Dulu ada artis kita namanya Olga Sahputra, kenal? Kapan kenalannya? Oh, di TV. Sakit 1 tahun, dibawa ke Singapura, biaya berobat 1 tahun lebih dari 20 miliar. Duit 20 miliar kalau kita beliin seblak, kita tumpahin di pasar Kemis, saya yakin orang-orang bisa mandi seblak gitu. Dan alhamdulillah selama pandemi nggak kurang 900 ulama meninggal. 900 ulama meninggal. Dan itu musibatun kubro, musibah besar. Karena nih yang belajar di pondok, insya Allah kita harapkan semua nih jadi orang semua, amin. Lah sekarang udah orang Pak Ustadz. Maksudnya jadi orang sukses sesuai dengan cita-citanya.
Mungkin kalau masuk gontor ke gontor mau apa ya, kalau masuk di Darul Muttaqin kesini mau nyari apa, pasti kita mau mendapatkan kemuliaan dengan ilmu. Mudah-mudahan semuanya mencapai ilmu, amin, dan ilmunya berkah, amin. Ilmu kalau berkah walaupun sedikit, Masya Allah. Haji kemarin tuh 350 juta, kalau kita punya ilmu gratis ya, Masya Allah. Foto dulu sebentar. Siap. Lanjut. Makanya ini insya Allah jadi penggantinya, amin. Jadi ulama-ulama semua, amin. Itu baru sehat. Saya juga alhamdulillah pandemi kemarin, ahlan Kiai, Gus Lailul, Kiai, fadhol. Saya ikut salaman juga dong ya. Dari DM1 ya. Saya juga sering di DM. Hah? Iya, sering di DM di Instagram ya kan. Halo, lanjut. Pandemi susah. Tanya Ustadz Fatullah tuh, nggak ada jadwal. Tapi saya bersyukur, walaupun susah, saya dipilih. Jadi masih diberikan kesempatan hidup. Karena asisten saya meninggal dan barengan saya sakit itu ada Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah LCMA, alim fil hadis, ya, mutakharrij min al-Urdun. Kemudian Dr. Kiai Haji Taufik Hulaimi, alim fil fiqh, itu juga tuwfiya. Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyanggo, itu doktor tafsir lulusan Al-Azhar, meninggal juga ya. Dan saya alhamdulillah masih dikasih kesempatan hidup. Dan sehat 2 tahun itu mahal. Kalau tadi 1 tahun aja sampai 20 miliar. 1 tahun 20 miliar berarti 2 tahun tuh 40 miliar. Ya, nggak apa-apa. Walaupun kemarin susah, tapi saya ambil hikmahnya. Pandemi susah, tapi dengan pandemi saya jadi pinter jualan. Ada mobil dijual, ada rumah dijual gitu. Alhamdulillah habis gitu kan. Itu baru sehat. Ada iman. Iman itu nikmat yang lebih mahal dari nikmat sehat. Menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Masya Allah. Tanya sama ustazah, emas sekilo berapa ustazah? Oh, subhanallah ya, sekilo sekarang hampir 1 miliar. Mungkin tanya sama ibunya, WA ke rumah, ada yang pakai anting 6 kilo. Saya yakin itu orang kaya gitu. Dan ternyata harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Makanya pesan Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat meninggalkan dunia kecuali ada dalam iman Islam. Saya Subki Al-Buguri karena lahir di Bogor, tapi saya tinggal di Jakarta. Di Tomang saya punya tetangga orang Inggris, lahirnya di Woking, itu luar kota London, kuliahnya di Newcastle, gedenya di Tomang. Sebelum
dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, 7 tahun ngaji ke rumah. Setiap Kemis Jumat, dulu dari Senin Kemis Jumat datang ke rumah. Dulu saya tanya, "Mister, ngapain belajar Islam?" Dia bilang, "Ustadz, umat Islam hidupnya tentram. Saya di Inggris aja mau tidur, we have to take Valium. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam, jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah, udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Kadang-kadang nih, maaf, lagi Jumatan itu ngantuknya dari posisi duduk sampai kepalanya nempel di karpet. Iya, kalau dia duduk begini kan, kalau antara Syafi'iyah dengan Malikiyah yang membatalkan wudhu, kalau kita lihat Ibanatul Ahkam, ya kita lihat kepada sifat an-naim atau sifatun naum. Bagaimana orang tidurnya, duduknya, atau naumnya mustagrik amla. Ini udah sampai, apalagi kalau yang nggak belajar ngaji, nggak belajar agama, nggak belajar pesantren, ngelihat temennya udah set, malah dinyanyiin sampai bawah, katakan sampai bawah. Akhirnya sampai nempel. Halo, masih hidup? Sebenarnya kalau tahu udah datang, apalagi ini keluarga pesantren berkah, ya. Berkah pesantren itu dari muasisnya, dari pendirinya, dari sanad keilmuan beliau, ya. Wah, ini luar biasa, insya Allah. Ini orang-orang yang sebenarnya nggak butuh saya, ya. Tapi Kiai Halimi ya bilang, "Ustadz, nggak apa-apa ya, datang aja. Gak usah lama-lama ceramah di sini. Anak-anak di sini kan udah soleh-soleha semua." Sebenarnya anak-anak di sini nggak perlu memperingati Isra Mi'raj. Anak-anak di sini belum azan aja udah pada sholat, ya kan? Ya kan, sholat sunnah, ya kan? Tadi udah duha, ya kan? Alhamdulillah. Wah, kamera hilang lagi ya muka saya? Enggak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ambil dari bukunya Dr. Aid Al-Qarni yang judulnya La Tahzan. Di situ beliau nulis subjudul An-nasu bisifatihil ghalibah. Manusia berdasarkan sifatnya yang dominan. Jadi kalau kita dikenal anak pesantren, dikenal sebagai kiai, dikenal sebagai orang baik, jangankan pribadinya, sahabat-sahabatnya aja mencerminkan. Ya kan, almar'u ma'adini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang tergantung agama temannya. Ya, kalau kita udah dikenal baik, insya Allah. Saya mau kasih contoh. Saya sholat subuh biasa di masjid. Suatu hari ketiduran, molor di rumah. Orang-orang di masjid nyangkanya saya lagi di Mekah. Oh, ini Ustadz Subki nggak ada, kayaknya lagi umroh. Padahal lagi molor, gitu kan? Karena kita biasa melakukan kebaikan. Ingat, mau sholat Jumat di Tanjung Priuk, macet, keluar di Kemayoran, sholat Jumat di situ, saya jadi makmum karena nggak nyampe ke tempat yang saya tuju, ada kotak amal liwat,
saya masukin 20.000, selesai sholat Jumat, panitia sholat Jumat ngitung kotak amal, gak taunya ada 500.000, ratusan ribu 5 lembar. Yang dituduh saya. Ini kayaknya ada Ustadz Subki, ini dia yang masukin 20.000 dituduh 500 gitu. Tapi orang kalau biasa berbuat jelek, orang kalau troublemaker, jangankan dia mau berbuat jahat, dia mau berbuat baik, orang curiga. Begitu dia ke masjid, orang buru-buru, sendal, kotak amal gembok. Lu lihat dong, dia kayaknya mau sholat, itu pakai sarung. Gue nggak percaya, dari cara pakai sarungnya aja orang-orang gulung depan, digulung belakang. Nggak dipercaya. Saya waktu umroh kebetulan Bang Haji Komeng ikut. Rupanya sepanjang penerbangan dia nahan buang angin. Dia pikir selama terbang mau ke Mekah dia jangan batal wudhu. Sampai di Saudi mukanya merah. Kenapa bang? Ini nahan Pak Ustadz. Sebetulnya udah mau keluar nih. Keluarin aja, nanti wudhu lagi. Oh boleh Pak Ustadz, boleh. Yuk Pak, kita bareng. Ente buang angin ngajak-ngajak. Buang aja sendiri. Dia buang, beres Pak Ustadz, tenang. Kita naik lift ke kamar hotel. Rupanya pas lagi naik lift, saya yang berasa mules. Bener juga Meng, coba kita buang bareng ya tadi. Sekarang berasa Pak Ustadz? Iya. Saya tahan-tahan, mungkin keluar dikit. Ibu-ibu di lift komplain. Tapi alhamdulillah yang dituduh bukan saya. Yang dituduh yang biasa jahil. Komeng, rapetin dulu apa? Kenapa bu? Ini bau kentut pasti lu. Kata Komeng, bukan saya bu, saya udah tadi di luar. Ini sisanya kali. Orang-orang nggak ngerti nuduhnya Komeng. Akhirnya ke kamar hotel. Pak Ustadz turun ke masjid pakai minyak wangi dia setengah botol. Nggak enak Pak Ustadz, dituduh bau. Turun ketemu ibu-ibu yang tadi lagi, yang dipuji Pak Ustadz harum banget. Kata Komeng, saya bu. Halo Meng, yang tadi aja masih berasa. An-nasu bi sifatihil ghalibah. Manusia berdasarkan sifatnya yang dominan. Dan Dr. Aidil Qarni berdalil dengan dua dalil akli. Kata beliau, Alma idza balagha kullataini lam yahmilil khabath. Air kalau dia dua kulah tidak mengandung air laut. Ada bangkai anjing laut kek, singa laut kek, beruang laut, ngambang di laut. Al-bahru huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Sungai, ya. Begitu kita mau wudu, ada yang ngambang. Kalau airnya banyak, ya, tinggal kita usir aja, sana, gitu. Air kan dia minggir tuh ya kan. Bisa dipakai wudhu. Tapi kalau al-qalil, kalau air sedikit, air segelas gini,
kejatuhan bangkai kambing. Bisa dipakai wudhu nggak? Jadi kalian, oh ini mah santri DM. Orang-orang di sekitar tahu mereka adalah orang-orang fisabilillah. Karena ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Masya Allah. Man salaka tariqan Masya Allah, antum semua ini adalah muttajihuna ilal jannah, iya kan? Dan sahalallahu lakum ya at-tariq ilal jannah. Allah mudahkan jalan ke surga. Saya dulu nggak sempet masuk pesantren. Saya SD, SMP, SMA. Saya paling ikut pesantren kilat. Keluar alim kagak, hitam gitu kan. Namanya kena kilat gitu kan. Tapi saya seneng nih dandangan kayak gini. Saya dari dulu suka pakai peci putih, baju putih, pakai naik motor ngisi bensin. Kalau kita pakaiannya udah begitu, saya pernah nggak bawa dompet ngisi bensin, kemudian waduh Pak, saya lupa bawa dompet. Udah tenang Pak Ustadz, tinggal jalan aja. Wah, jalan aja? Iya, motornya aja tinggal. Jadi poin kedua, an-nasu bisifatihil ghalibah. Tunjukkan, kita kalau udah santri teladan, santri yang paling baik, prestasinya bagus. Saya dulu waktu sekolah pernah izin sama guru, Bu, saya mau pulang. Cuman saya doang kalau mau pulang sama guru dibolehin. Kenapa kamu mau pulang? Saya ngantuk Bu, capek belajar. Orang-orang bilang sakit nggak dipercaya. Bu, saya sakit. Bohong kamu, mana surat sakitnya? Saya bilang aja, Bu, hari ini kayaknya saya males. Biarin saya istirahat dulu, besok saya masuk lagi. Saya nggak pernah pakai surat dulu kalau mau izin dari sekolah. Karena mungkin guru tahu kalau saya di kelas dengerin pelajaran, saya dengerin nilai bagus. Pas saya mau izin, gak pernah ditanyain surat izin. Iya, kenapa? Karena kalau dalam keadaan normal, saya selalu hadir di majelis ilmu. Karena Masya Allah, jangankan halo Nabi Adam aja, setelah kata Quran wa 'allama Adamal asma'a kullaha, setelah diajarin ilmu, malaikat suruh sujud. Makanya thalibul ilm ini Masya Allah, tahun 2015 juara aksi Indosiar, namanya Mumuy, dari Lampung, tingginya segini, dapat hadiah umroh 3. Ini anak-anak DM nih, mungkin kalau ikut aksi pasti peserta lain pasti kalah gitu. Dan tahun ini saya lagi ngusulin juara satunya bukan cuma dapat umroh, saya mau ngusulin supaya mereka ikut daurah di Jordan, di Urdun, salah satu syuhur 3 bulan, untuk ngambil sanad Quran dan daurah lughawiyah. Paling enggak nahnu nadrusul lughah min sahibil lughah, kita belajar bahasa dari orang yang berbahasa Arab. Kita kadang-kadang dulu ada anak pondok di Mekah, begitu ditanya iftahil bab, dia bilang magluk. Tal ya walad, laisa maglukan walakin mughlaq. Kadang-kadang menurut sorobnya bener gitu, tapi ada bahasa yang itu nggak dipakai di sana.
No, kalau daurah lughawiyah salasat suhur fi dualil Arab, di negara Arab dapat syahadah Quran. Mungkin di sini juga qiraat sab'ah belajar juga ya. Itu kita baca Fatihah aja bisa 20 riwayat. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti dari sini semuanya berangkat. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Syria, ya, ada yang ke Turki untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kalian semua mulia. Maaf, anjing aja kalau dia dapat pelatihan bisa diajak berburu. Kalau anjing sembarangan nggak bisa. Tapi kalau anjing yang udah terlatih, begitu diajak berburu, ya, fadkurismallah alaih, ya, fakulu mimma amsakna alaikum, boleh dimakan. Jadi kalau kita tembak kambing ada di atas pohon, gobruk gitu. Lepas tuh anjing, dia bawa sambil basmalah, boleh dimakan. Kalau tuh kambingnya nggak dimakan sama anjing, karena kalau dimakan sama anjingnya itu nggak boleh dimakan, karena apa yang dimakan oleh dia berarti dia berburu untuk dirinya. Tapi kalau dia berburu untuk kita, itu boleh dimakan. Masya Allah, ya, ilmu luar biasa. Bahkan jin ifrit kalah sama orang alladzi indahu ilmun minal kitab. Orang yang paham kitab mampu mengalahkan jin ifrit. Dalam surat An-Naml ayat 39-40, ya, waqala ifritun minal jin, berkata ifrit dari golongan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, saya bisa mindahin singgasana Ratu Balkis sebelum engkau bangun dari majelis qada. Rubbama arba'au khamsat saat, mungkin 4 atau 5 jam, ya, jin bisa mindahin. Tapi qala alladzi indahu ilmun minal kitab, berkata orang yang punya ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum kau ngedip itu istana sudah bisa pindah. Masya Allah, dengan ilmu. Dan dikatakan dalam At-Tabari dan Ibnu Katsir, dia adalah seorang manusia. Ada yang bilang namanya Asif ibn Barkhiyah, ada yang mengatakan namanya Bulaikha, ada yang namanya Ustum. Tapi dia sepakat adalah min jinsil insan, dia adalah dari jenis manusia. Makanya kalian semua dengan ilmu pasti derajat kalian terangkat, sebagaimana yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, orang nggak punya ilmu mah nggak pede. Ada jamaah haji saya mau ke Mekah, dia nggak pede. Dia bilang, Pak Kiai, saya nggak bisa bahasa Arab. Oh tenang, bahasa Inggris bisa kan? Apalagi? Oh tenang deh, di Saudi urusan jajan doang, orang di sana udah pada bisa bahasa Indonesia. Lagian kalau urusan makan doang, mau jajan di Saudi, tenang, tinggal tunjuk aja makanannya. Hah, tinggal dibilang 5 real. Akhirnya urusan makan sukses. Setiap ada jajanan, tapi dia gagal pas urusan mau pipis. Sampai di Batha Quraisy, daerah Awali, dia mau pipis, WC-nya dikunci. Yang jagain orang Yaman, dia nggak bisa ngomongnya. Akhirnya inget makan, berarti pipis, hampir dipukulin. Untung saya datang. Saya bilang, Isyhad Muhammad, mada hadas? What's wrong? Hadal hajab wal fahisha. Ini haji pengen berbuat maksiat. Saya tanya, Pak Haji kenapa? Saya mau pipis Pak Ustaz, saya gini-gini. Dianya nggak paham. Muhammad, ta'al, hadal hajj yuridul hammam, huwa la yatahammal, yuridan yatabawwal. Dia udah nggak tahan. Manehna teu ngomong, katanya. Ngan kikieuan weh, katanya. Pan uing geuleuh.
terjemahannya ada di sini gitu. Kalau bahasa Inggris Arab kan gak usah diterjemahin, kalau bahasa Sunda itu contoh ilmu, makanya kalian akan mulia. Alhamdulillah. Dan harus sabar nuntut saya sampai sekarang nih sebetulnya nih hari belajar ya, S1 S2 nih, sekarang saya masih S3, bayangin aja ya. Nggak apa-apa, susah juga, susah S2 S3. Dulu waktu saya ngambil S2 aja batuk, saya taruh 1 gitu kan. Tapi dengan ilmu kita akan mulia insya Allah. Apalagi di sini mencetak ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Nih semuanya. Amin. Ya Rabbal. Anak-anak santri mah Masya Allah nggak khawatir deh. Sekarang kan zaman medsos. Anak-anak perempuan keluar pakai you can see my ketek. Keluar pakai celana wahai. Hah? Wahai segini, wahai segini. Lah kalau anak-anak DM santri jangankan ngaji ya, berenang aja pakai mukena. Alhamdulillah. Kembali ke laptop. Tadi Isra Mi'raj udah disampaikan ya, maka pesan saya, taulah sholat ini ibadah yang merupakan awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Tadi ya, Kiai pimpinan Ponpes nanya sama saya, Kiai pernah diundang podcast sama Bang Haji Roma? Iya. Habis saya diundang Sule waktu ditanya sholat sama Pak Haji, maaf Pak Haji, saya sholatnya masih bolong-bolong. Nggak boleh bolong-bolong, tapi nanti saya tutup dengan ibadah lain. Kata Bang Haji Roma, sholat nggak bisa ditutup, dia awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Orang mungkin nggak puasa, mungkin nggak orang nggak puasa, mungkin. Apalagi orang yang sakit, yang la yurja bur'uhu, yang nggak mungkin sembuh, udah di tempat tidur, dia nggak puasa, paling keluarganya bayar fidyah atau keluarganya yang puasa untuk dia. Orang nggak semuanya bayar zakat, betul nggak? Fitrah yang murah, malam Idul Fitri, orang lagi dengar takbir, dia punya duit cuman 10.000, la yajib alaihi zakat, nggak wajib dia bayar zakat. Apalagi haji mahal ratusan juta, tapi sholat nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, berbaring, jangan tiduran gitu, terpules gitu. Lo kenapa nggak sholat? Ya kan kalau nggak bisa diri duduk, kalau nggak duduk tidur katanya. Takut orang awam salah paham, nggak bisa duduk nggak bisa hanya dengan gerakan mata, itulah sholat. Kalau sholat kayak kepala di dalam tubuh kita, saya pernah lihat orang sholat, orang jalan nggak pakai tangan, orang jalan nggak pakai kaki. Ada di Qatar namanya Ghanim Al-Muftah, di World Cup kemarin dia itu nggak punya kaki. Tapi saya nggak pernah lihat ada orang jalan nggak pakai pala. Daftar ke pesantren Darul Muttaqin tapi nggak ada palanya, diterima nggak ya? Halo. Makanya waktu asisten saya meninggal, asisten saya itu anaknya 5, semuanya penghafal Quran. 3 orang sudah hafiz. Anak yang pertama sekarang di Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta, di kuliah lughah, lagi belajar bahasa Arab S1, hafiz Quran. Waktu saya ke kuburnya,
Saya mau talkin, nggak jadi, nggak berani, karena dia bekalnya udah banyak. Saya mau bilang idza ja'aka malakan wa ajlasaka wa sa'alaka man rabbuka, nggak jadi. Karena dia orang bekalnya udah cukup, anak-anaknya anak soleh, soleha. Coba kalau orang-orang yang nggak jelas, anak-anak yang nggak mau ngaji, nggak mau pesantren, sibuk main handphone, saking asiknya pacaran, ketabrak kereta di Jelambar, mati. Dikubur aja dia belum sadar dia udah mati. Ditanya sama malaikat, dia malah jawab, kamu nanya. Digebuk sama malaikat. Halo anak-anakku, halo anak-anakku, saya yakin kalian semua nuntut ilmu. Yang paling kuat sholatnya, dulu waktu kuliah saya pernah kedatangan, karena ini tadi saya keluarga pesantren dari Al-Amin, ya kebetulan salah satu lulusan Al-Amin Madura itu adalah Dr. Amir Faisal, ya. Dr. Amir Faisal itu juga seorang yang alim. Dari kampus beliau dulu datang profesor guru besarnya ngasih kuliah umum, namanya Profesor Dr. Hasan Mirah. Dia bilang waktu ditanya, mal ilaqah baina ta'ah wa husulul ilm, apa hubungan antara ketakwaan dengan pencapaian ilmu? Itu ada ilaqah qawiyah, ada hubungan yang kuat. Orang yang rajin puasanya, rajin sholatnya, rajin zikirnya, nempel ilmunya. Paling enggak, dia dulu ada teman saya paling jelek nilainya, habis S1 di Indonesia, lulus S2-nya di Madinah, sekarang jadi pimpinan pondok pesantren di Riau. Padahal dia dulu yang paling buncit, ternyata dia dapat keberkahan ilmu. Nah, oleh karena itu Profesor Hasan Miro bilang, yang paling soleh, yang paling solehah, insya Allah ilmunya bakal nempel dan berkah. Ya, banyakin sholat. Apalagi kalau kalian lagi pusing, susah, udah buahnya Isra Mi'raj kan sholat, betul nggak? Kemarin saya nganterin lagi Bunda Lesti umroh untuk yang kedua kali. Sampai di Mekah, makan di restoran, dia bawa rinjing dari minimarket, tapi nggak usah disebut minimarketnya, Indomart. Dalamnya ada duit, susu, dompet, popok anaknya ketinggalan. Udah di kamar, WA, abah, rinjing tas ketinggalan. Dede nggak bisa ngomongnya. Oh ya udah, saya turun, nanya sama orang-orang yang di restoran. Dia bilang, maybe you have to talk with our manager. Akhirnya saya sampaikan ke manajer, kita kehilangan tas. Dia ngambil tas. Ini bukan. Hadhihi enak. Dia bilang, itma'in, nahnul ana fi Makkah. Tenang, jangan khawatir, kita sekarang ada di Mekah. Akhirnya saya bawa, syukran, saya anterin ke Bunda Lesti. Dek, nih, tenang, jangan khawatir, kita di Mekah. Besoknya di WA lagi, abah, handphone hilang. Saya bilang, yang mana? Yang iPhone 13 Pro Max. Saya nggak berani bilang buru-buru, tenang, jangan khawatir, kita di Mekah. Saya searching dulu harganya, 25 juta. Saya langsung ambil wudhu, sholat hajat. Istri saya nanya, Abi mau ngapain? Tadi kan udah sholat duha. Saya mau sholat hajat. Habis sholat hajat, langsung doa, ya Allah, Pro Max. Akhirnya udah doa,
Langsung nanya resepsionis, nggak nemu. Tukang bersih-bersih kamar, nggak nemu. Ditelepon, nggak diangkat. Di voice note masih ada di sini. Saya voice note pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nggak dibuka sampai 3 hari. Akhirnya saya panggil, udah ini musibah, ikhlasin aja. Saya aja udah ikhlas kok dari hari pertama. Dia bilang, ya bukan punya ente ya kan. Jelas aja ikhlas. Udah ikhlasin. Akhirnya oke bah, kita ikhlas. Habis ngomong ikhlas, ditelepon, nyambung, dijawab. Padahal dia baru habis baca Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Nelpon dijawab. Abah dijawab. Akhirnya iya, dia anterin ke kamar saya. Aduh, terima kasih. Saya kasih dia 200 real. Saya bawa ke kamarnya Lesti. Saya ketok. Dia buka, "Dek, tenang, jangan khawatir. Kita di Mekah." Karena kita orang sholat. Karena orang soleh sholat. Waktu paling dekat kita dengan Tuhan waktu makanya yang banyak sujud pinter orangnya, insya Allah cita-citanya diijabah oleh Allah, amin. Dan orang yang sholat, ini udah jam 12:30 ya. Orang-orang yang sholat, insya Allah orang sholat bersih, betul. Orang sholat jujur, betul. Orang sholat husnuzon, betul. Saya lagi sholat di Mekah, sebelah saya orang hitam dari Afrika. Dia takbir karena tinggi, percis sikutnya di hidung saya. Allahu Akbar begini. Apa saya bales? Enggak, karena saya yakin dia nggak sengaja. Kita nggak ngomong, lu main atas, gua main bawah. Dan orang sholat selalu menebarkan salam. Orang yang sholat menjaga uhuwahnya, rapet sapnya, betul nggak? Nih santri aja kalau kompak, insya Allah ya kompak dalam kebaikan. Kayak orang makan nasi goreng, anak-anak berlima patungan makan nasi goreng, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 kebeli nasi goreng sebungkus. Cuman mereka bikin kesepakatan, yang patungan 5.000 boleh 5 jari, 4.000 4 jari, 3.000 2 jari, 1.000. Kebayangkan yang kenyang yang 5 jari, nasi dapat, telur dapat, iya kan? Yang kesian yang 1 jari, tinggal ketimun acar doang. Ini kali ini dapat, dihajar lagi. Yang lain kenyang, dia cuman belepetan minyak doang. Makanya anak-anakku, kalian belajar ilmu, iya, insya Allah kuatkan hubungan dengan Allah. Insya Allah kalian, insya Allah akan jadi ulama-ulama masa datang, ya, dan akan menjadi. Saya nggak khawatir Indonesia ya akan rusak di masa yang akan datang, karena banyak di sini aja santrinya tadi 1.500, di sana 1.500, udah ada 3.000 orang. Insya Allah semuanya jadi, insya Allah semuanya sukses, amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saya mohon maaf, ini udah agak gatel banget karena saya masih ada 2 lagi. Habis di sini ke rumah sakit An-Nisa. Saya tadinya izin, nggak bisa datang. Oh, sini sekalian kita obatin. Ya udah, habis dari sini mungkin saya langsung izin. Mohon maaf, saya nggak bisa makan kambing guling bareng-bareng. Saya dengar katanya tadi kambing udah diguling-gulingin gitu. Kalau nggak ketemu lagi di sini, insya Allah kita ketemu di kesempatan yang lebih baik. Amin.
Ya, terima kasih, mohon maaf, nanti doa akan dibacakan oleh guru kita, oleh kiai kita. Kita aminin, mudah-mudahan ini di bulan Sya'ban, ya, bulan yang banyak orang lalai, insya Allah ya kita semuanya akan dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu. Saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.